hari ini ada demo besar-besaran di Jakarta dari BEM UI dan beberapa fakultas atau universitas yang ada di Indonesia. Waktu awal demo sekitar di bawah sore, sekitar jam 4 ke bawah, masih kelihatan itu mahasiswa karena dari alma maternya atau jaketnya kelihatan mereka dari mahasiswa. Tapi ketika naik jam 4 ke atas, itu mulai benturan atau bentrok dengan kepala polisian, sampai naik-naik tameng, ada yang berapi jauh ungu, melompat ke anu, dan kebanyakan tidak menggunakan alma mater atau jaket universitas. Itu yang saya takutkan. Dari tadi saya pantau jam 5 ke atas, ketika udah mulai bentrok yang mahasiswa berusaha untuk masuk ke Bundaran HI, sampai ada ojol juga yang bantu, dan itu sangat menakutkan karena satu, dapat ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang nggak ada hubungannya dengan tujuan mahasiswa. Itu yang sangat menakutkan, yang akan menimbulkan aparat keamanan menggunakan tindakan represif yang berakibat bentrokan lebih besar. Ketika jam 5 ke atas aku ikuti mulai memanas, itu sudah sangat menakutkan. Tapi ketika tadi jam 10 saya pantau mahasiswa mulai membubarkan diri, alhamdulillah demonya damai dan tunggangan atau provokatif itu enggak terjadi, atau mungkin enggak berhasil. Karena ketika bentrokan dengan polisi tadi kelihatan yang provokatif itu siapa. Ada yang menunggangi, cuman mahasiswa nggak maju ke depan tapi mundur, itu bagus, hingga kelihatan yang provokator itu siapa. Karena kalau sampai terjadi yang nggak demo sebelumnya yang ditunggangi oleh yang berkepentingan, sehingga demonya bukan untuk aspirasi tapi kerusuhan, itu sangat disayangkan. Tujuannya bagus tapi prosesnya jelek, itu jadinya masalah. Nah, alhamdulillah ini tadi berakhir damai. Cuman saran saja untuk mahasiswa, kalau berdemo lagi apabila demo ini berlanjut, tolong dipagari, berbentuk lingkaran yang bisa membedakan mana dari mahasiswa, mana dari luar. Dengan begitu mahasiswa akan mudah melihat mana yang masuk ke dalam lingkaran itu adalah dari universitas itu, tujuannya demo. Tapi kalau udah bercampur dengan masyarakat yang kita nggak tahu siapa-siapa itu, atau ada provokator di dalamnya, itu sangat gampang memicu untuk bereaksi. Tapi ketika sore tadi udah ada mulai benturan tapi mahasiswanya tidak gerak, langsung mereda. Yang saya takutkan tadi mahasiswa ikut gerak untuk dobrak, bukan dengan jalan damai tapi dengan kekerasan, memicu aparat keamanan untuk bertindak lebih agresif. Itu yang sangat disayangkan nanti. Tujuannya nggak kecapai, yang terjadi hanya bentrok. Maka ada alasan kuat untuk aparat untuk demo berikutnya akan menggunakan tindakan tegas. Alhamdulillah ini tadi berjalan dengan damai. Walaupun ada gesekan tapi tidak membesar. Terkait dengan tuntutan mahasiswa ada 5 poin. Ada 3 poin yang saya setuju, yang 2 poin memang agak ambigu dan nggak mungkin dalam waktu dekat bisa dilaksanakan. Tapi ada 3 poin, terutama untuk MBG dan Koperasi Merah Putih, itu saya sangat setuju. Karena ya memang itu anggarannya besar dan efektivitasnya kurang terasa ke masyarakat. Sekali lagi salut untuk mahasiswa, tidak melakukan demo atau tidak terpancing untuk melakukan anarkis, sehingga tujuan demonya tidak berbelok. Semoga kedepannya seperti itu, hingga demo berlanjut damai, tidak ada kekerasan. Kalau terjadi bentrok maka terjadi chaos,
masalahnya tambah rumit, menuntut penyetabilan ekonomi, tapi kita juga memancing ekonomi jatuh karena kekisruan yang ada di demo itu. Semoga demo-demo berikutnya tidak ada kerusuhan dan berlangsung damai seperti hari ini. Kalau ada yang memancing provokator atau provokatif, lebih baik mundur biar kelihatan mana yang provokator, hingga mahasiswa tetap dalam koridornya demo dengan damai. Dan terima kasih untuk Bapak Kepolisian dan TNI tidak melakukan hal yang agresif hingga demo bisa dikendalikan dan berakhir dengan damai. Itu juga peran dari kepolisian, tidak terpancing untuk presentif hingga demo yang tadi tidak berakhir dengan kerusuhan. Dan jam 10 tadi, 10 malam, saya lihat berita bahwasanya mulai membubarkan diri. Tinggal pemerintah harus respon tindakan atau paling tidak mendekati mahasiswa untuk menjelaskan program-programnya kayak apa, dialog dengan mahasiswa. Mahasiswa tujuannya itu adalah untuk didengar. Ya, mahasiswa juga rakyat. Pak, Bu, tolong turun, tolong dengarkan, tolong dirangkul, turun ke kampus-kampus, ajak dialog, hingga ketemu jalan yang terbaik. Demo bagus, tapi terlalu sering juga akan mudah ditunggangi oleh orang-orang berkepentingan. Dan sangat ditakutkan adalah terjadinya bentrok. Dan itu akan berkelanjutan. Biasanya bentrok malam, besoknya ada demo lagi, pasti bentrok lagi. Ya, pemerintah mohon untuk datangi mahasiswa, ajak dialog, bersama-sama cari jalan tengah untuk kemajuan bangsa. Jangan anggap demo mahasiswa itu sebagai musuh. Mereka cuma pengen mengutarakan mereka cuma pengen mengutarakan aspirasinya, pemikiran mereka. Mereka generasi penerus bangsa loh, Pak. Kalau mereka nggak diajari dialog, besok lagi ya kayak gini lagi. Penyelesaiannya demo. Dan saya lihat tuntutannya sebenarnya bisa dengan dialog. Kalau pemerintah mau mendengar pendapat mahasiswa, turun aja Pak ke kampus-kampus. Temui BEM UI, ayo dialog. Temui pendemo-demo tadi, ajak dialog, ajak ketemuan, dialog baik-baik. Supaya apa? Tidak melebar masalahnya. Dan dari 5 tuntutan itu bisa kok Pak, bisa dikomunikasikan. Tapi mohon yang nemui komunikasinya bagus, jangan sampai bertemu malah komunikasinya jelek hingga tidak ketemu jalan terbaik, tapi malah jadi blunder statement-statementnya. Dan terima kasih mahasiswa mau menyuarakan ide-idenya, dan 5 itu emang ada 3 yang sangat kuat untuk didialogkan, dan 5-5-nya bisa dialog. Tapi yang saya sangat setuju 3, cuman yang 2 tadi agak butuh waktu bener, tidak bisa start langsung berubah, enggak. Tapi kalau yang 3 bisa, mungkin bukan dihentikan tapi dievaluasi. Pemerintah turun ke mahasiswa, ngobrol dengan mereka. Kalau memang pemerintah mau melanjutkan, beri kisi-kisi atau ini loh pemerintah kayak gini, ini loh seperti ini, hingga mereka mengerti. Yang terjadi adalah miskomunikasi, penyampaiannya yang kurang bagus Pak, sehingga persepsi orang di luar ini jadinya simpang siur. Kalau Bapak penyampaian programnya bagus, bukan oke, baik, oke, ini, oke, fundamental, turun lah Pak, ajak ngobrol lah Pak.
Walaupun pakar-pakar ekonomi yang ngomong di media sosial, ajak ngobrol. Mungkin Bapak menemukan hal atau ide-ide bagus yang untuk program ini jadi lebih baik. Jangan keluar statement-statement yang aneh-aneh. Fokus saja satu dulu, selesaikan hingga masyarakat puas, kinerja puas, hingga program berikutnya pun masyarakat nggak akan mempertanyakan karena tahu pemerintahnya mengerti apa yang dilakukan dan bisa menyampaikan dengan baik ke masyarakat. Itu kendalanya. Yang memicu demo adalah karena komunikasinya kurang bagus, Pak. Public speakingnya kurang bagus, hingga blunder hingga masyarakat ragu ini beneran tak. Dan yang memicu paling besar adalah ketika MBG dikorupsi, sebanyak korupsi lain yang bersangkutan, banyak pemerintahan yang kena kasus korupsi, ya dikomunikasikan aja, Pak. Ngobrol dengan mahasiswa, bahwasanya pemerintah serius, sehingga demo seperti ini tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah dialog. Ketika mahasiswa punya unek-unek atau yang merasa bahwa program pemerintah itu kurang cocok, dialog. Kenapa mahasiswa turun ke jalan? Karena tidak ada media dialog. Buka dong, Pak. Datangi mereka, ajak dialog, ajak ngomong, ajak ngobrol, keluhan mereka dimasukkan. Kalau bisa cari-cari sama-sama solusi terbaik, hingga bangsa ini atau negara ini maju. Dan mereka terbiasa dengan dialog, ngobrol. Mereka berdemo karena Bapak sulit sekali diajak dialog. Bukan tidak mau. Undanglah mereka, BEM UI ke istana. Ajak ngobrol, ajak ngomong. Jelaskan program pemerintah itu seperti apa. Dan keseriusan pemerintah tentang kasus korupsi itu seperti apa. Bisa kok, Pak, kalau public speakingnya bagus. Prinsip satu, dialog, Pak. Dialog aja sama mahasiswa. Jangan takut, mereka bukan musuh, mereka rakyat Anda. Mereka generasi penerus bangsa. Kalau Bapak mengajarkan dialog ke depan, bukan demo tapi dialog. Setiap ada masalah, setiap ada ketidakcocokan, mereka berani dialog dengan Bapak. Mereka mengajukan dialog. Tapi kalau gini, ya karena kesulitan speak up dan pemerintah kurang mendengar masyarakat, akhirnya terjadi demo. Oke, terima kasih mahasiswa, terima kasih pihak kepolisian. Demonya berakhir damai, tanpa ada kerusuhan. Ini video saya buat dadakan. Ya, karena kejadiannya juga mendadak, dan semoga besok kalau ada demo, Sabtu besok ada demo, barangkali dilanjutkan. Semoga berakhir damai juga. See you, terima kasih, salam.